dampak terhadap apakah ini akan berdampak kepada efek apa tadi vulkanologi ya, aktivitas gunung berapinya. Ya. Kita melihatnya empiris saja. Jadi empiris pengalaman. Sekarang Gunung Salak berapa puluh tahun, apakah ada akibat dari dimanfaatkan untuk geotermal ini jadi aktif Ya. gitu ya. Kamojang, apakah jadi aktif? Pak Desem ya, Pak, Ya. Ketua Fraksi PDIP, tanggapannya terhadap isu geotermal yang sekarang lagi hangat, Pak Desem. Ya, jadi terima kasih ya. Jadi perlu saya sampaikan, saya juga sebagai anggota Komisi 1 DPR, ya, di mana membidangi hubungan G2G ya, hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, gitu Ya. ya. Terus di fraksi saya sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan, hendaknya kami perlu menjelaskan ya terkait dengan geotermal itu ya. Jadi pertama yang harus dipahami ya, kaitan dengan geotermal ini ada ketentuan Undang-Undang 21/2014 tentang panas bumi ya. Di mana di sana menyebutkan berkaitan dengan penggunaan tenaga panas bumi yang tidak langsung dari uap misalkan dikonversi menjadi tenaga listrik, itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat gitu ya. Jadi bukan lagi provinsi, bukan lagi kabupaten. Itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Kalau itu untuk geotermal dimanfaatkan untuk tenaga listrik. Ya. Tetapi kalau itu digunakan untuk pemandian air panas, itu kewenangan pemerintah daerah. Itu ketentuan Undang-Undang 21/2014 tentang panas bumi ya. Nah, terus kalau dikaitkan dengan program strategis nasional, ternyata kaitan geotermal Kabupaten Kuningan ini yang di Gunung Ciremai ini, ini termasuk ke dalam program strategis nasional, di mana pemerintah pusat dalam hal ini Pak Jokowi sudah mencanangkan 30.000 megawatt ya listrik ya itu untuk Jawa Bali. Kebetulan kalau di Kabupaten Kuningan itu di Tajur Buntu sudah ada jalur interkoneksi Jawa Bali gitu. Jadi lebih dekat. Nah, kalau di ketentuan Undang-Undang 23/2014 ada ketentuan pasal 67. Ya. Di sana disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah salah satu kewajibannya pasal 67 huruf F itu wajib melaksanakan program strategis nasional. Kalau program strategis nasional tidak dilaksanakan, berarti pasal 68 ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Seperti itu ya. Terus kaitan dengan landasan yang dipakai oleh pemerintah pusat kaitan dengan kok memilih geotermal sebagai energi baru terbarukan. Itu tidak lain kalau saya pelajari, itu adalah implementasi dari telah diratifikasinya protokol Kyoto ya di Jepang. Di mana di protokol Kyoto itu sangat memperhatikan kaitan dengan adanya isu pemanasan global, global warming gitu ya. Nah, itu pemanasan global yang diakibatkan oleh efek emisi rumah kaca yang diakibatkan oleh gas karbon. Gas karbon ini biasanya kebanyakan pembangkit tenaga listrik ini menggunakan bahan bakar fosil. Nah, di sana kan ada batu bara, ada bensin, ada diesel, ternyata ini menghasilkan gas karbon. Nah, dari sisi lain, gas berbahan fosil ini cadangannya kan semakin habis sedikit, di Indonesia gitu ya. Salah satu potensinya di Indonesia itu disebut Ring of Fire karena dikelilingi oleh gunung berapi. Ini menjadi potensi dan itu direkomendasikan oleh protokol Kyoto yang tidak lain adalah ahli-ahli ya berkaitan di seluruh dunia yang merekomendasikan bahwa energi listrik yang dihasilkan dari geotermal ini paling ramah lingkungan dan tidak berbahaya terhadap aktivitas vulkanologi. Kalau kita lihat empirisnya, misalkan di Yunokal, di Gunung Salak, sudah beberapa puluh tahun, apakah ada dampak terhadap misalkan lingkungan tadi, mata air berkurang? Kenyataannya tidak. Ya, Kamojang, apakah ada dampak? Tidak. Ya, karena pada intinya, kebetulan saya juga pernah magang di
Yunokal Geothermal ya. Jadi sedikit banyaknya saya tahu ya. Berapa tahun waktu itu? 2 tahun ya. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun ya di sana. Saya kebetulan tugas saya adalah memeriksa ini pipa-pipa itu ya, yang nanti akan didistribusi, yang akan dimasukkan ke dalam turbin. Karena nanti dari panas bumi dengan besaran 5 sampai 6 bar itu nanti akan dimasukkan untuk menggerakkan turbin. Menggerakkan turbin. Nah, setelah menggerakkan turbin di sana sebelumnya kan ada separator antara air air lumpur dipisahkan. Nanti airnya itu kembali diinjeksikan ke dalam sumur injeksi. Jadi ada 2, ada sumur produksi, ada sumur injeksi, membentuk satu siklus. Nah, untuk menyetabilkan itu makanya disupport ada memang dari sumber mata air, tapi tidak terlalu besar seperti itu. Jadi secara kajian analisis dampak lingkungan itu tidak membahayakan ya Pak ya? Jadi gini ya, tadi kalau geothermal ini kan salah satu rekomendasi dari protokol Kyoto ya di Jepang, di mana para ahli di sana geologi ya, termasuk ahli-ahli ini berkumpul di sana. Jadi salah satu bentuk energi yang terbaru dan terbarukan yang ramah lingkungan itu adalah geothermal gitu ya, karena tidak menghasilkan karbon gitu ya, berbeda dengan bahan bakar fosil. Di sana menghasilkan gas karbon, ini yang akan menimbulkan emisi efek rumah kaca sehingga ada pemanasan global gitu ya. Itu sepengetahuan Pak Desem, nanti berapa titik sih Pak kalau dulu makan di Ciniru di mana gitu untuk yang sekarang rencananya gitu? Nah, didasarkan sekarang kan sedang dalam tahap eksplorasi ya. Ini kan dalam rangka penelitian. Nah, di mana kira-kira titik nanti yang akan yang akan diambil gitu. Ya. Yang terpenting bagi kita ya di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan maupun pemerintah pusat itu sama. Kewajibannya itu bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat, bukan menyengsarakan rakyat gitu ya. Jadi pasti nanti akan dipilih titik-titik mana dengan istilahnya resiko ya, untuk istilahnya ini masyarakat merugikan kepentingan masyarakat, saya kira itu akan dikaji di sini nanti di eksplorasi. Ya, kalau dulu kan yang waktu penolakan itu kan ada isu bedol desa dan lain sebagainya, itu gimana? Nah, itu kalau yang saya alami di sana itu yang disebut kaitan dengan geothermal itu. Nanti di sana itu di beberapa, kalau di istilah di Yunokal itu awi ya. Awi 1, awi 2, awi 3. Di istilah awi itu di sana kalau dulu saya itu ada sumur produksi, ada sumur injeksi. Jadi tidak ini di satu tempat gitu ya. Jadi tidak memerlukan bentangan di satu tempat, tetapi tergantung di sana titik dari titik ininya nanti untuk pengeboran itu ya, dari untuk sumur produksi dan sumur injeksi gitu. Kan katanya ada durasi berapa kilo yang harus hijau gitu kan Pak, sehingga harus ada bedol desa gitu. Informasi dulu kan seperti itu gitu kan. Itu juga, ini kan makanya kita sekarang jangan ini dulu, negatif thinking dulu. Kita lihat sekarang nih, saya yakin Pak Bupati juga pasti akan lebih ini, dan termasuk Pak Jokowi juga ya tentu. Itu akan lebih memikirkan tadi dampak keamanan, lingkungan sudah pasti ya, karena ini kan bagian dari apa yang direkomendasikan. Dan jangan salah, Indonesia sudah meratifikasi protokol Kyoto ini, sehingga lahir Undang-Undang 21 2014. Terus karakteristik dari uap ya, kalau saya lihat, jadi ini dry steam, jadi uap kering ya. Ini sangat hampir sama dengan Kamojang. Ini sangat bagus sekali, sehingga tidak memerlukan penanganan yang lebih. Seperti kalau misalkan di Gunung Salak itu uapnya uap basah, kalau ini mah uap kering gitu. Jadi gas-gas pembawanya juga itu tidak terlalu banyak gitu ya.
gitu. Jadi kesimpulannya geotermal kalau dilaksanakan tidak membahayakan dan tidak mengganggu masyarakat gitu ya. Ya, itu kan rekomendasi dari protokol Kyoto itu seperti itu. Itu dampak terhadap apakah ini akan berdampak kepada efek tadi vulkanologi ya, aktivitas gunung berapinya. Ya. Kita melihatnya empiris saja. Jadi empiris pengalaman. Sekarang Gunung Salak berapa puluh tahun, apakah ada akibat dari dimanfaatkan untuk geotermal ini jadi aktif gitu ya. Kamojang apakah jadi aktif? Itu kan tidak seperti itu. Karena justru dengan adanya pemanfaatan ini kan gunung itu terkontrol karena ada injeksi. Ya. Tadi ada sumur produksi, ada sumur injeksi. Mungkin secara teknis saya bukan ahli. Nanti para ahli yang akan menjelaskan gitu ya. Tapi secara pengalaman saya pernah bekerja di Yunokal gitu ya, geotermal gitu. Nah, Pak, kalau misalkan gitu kan masyarakat lereng kaki Gunung Ciremai tetap saja menolak gitu, reaksinya akan seperti apa, Pak? Jadi gini ya, tadi kita harus bisa memahami ya. Pertama, landasan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 ya, ayat 3. Bumi, air, kekayaan yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ya, terus Undang-Undang UUPA ya. Jadi Undang-Undang UUPA itu kalau misalkan negara membutuhkan, mau tidak mau kita harus melepaskan gitu ya. Karena ini merupakan program strategis nasional gitu, makanya ini tidak bisa pemerintah daerah itu kan negara kita itu bentuknya negara kesatuan, bukan federal gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan kebijakan pemerintah pusat ini ya mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan yang lebih jelas kebijakan Pak Jokowi ya, pemerintah pusat itu saya yakin tidak akan istilahnya menyengsarakan rakyat. Karena kewajiban dari pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat ya, khususnya gitu ya. Melindungi segenap seluruh tumpah darah. Kalau sekarang tahapannya baru eksplorasi, berarti kan belum ada, kan dulu mah kan Ya. Ibur, Chevron, apa gitu kan. Kalau sekarang belum atau udah, Pak? Kalau sekarang kan tahapan eksplorasi ya. Artinya nanti setelah eksplorasi ini ada tahapan lain, tapi itu sepenuhnya adalah kewenangan pusat. Bukan provinsi, bukan kabupaten gitu. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami lah oleh masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya lihatnya bukan dari sisi saya, karena saya bukan ahli geologi gitu ya. Cuma saya melihatnya dari sisi empiris. Ya. Pertama dari sisi kaitan dengan lingkungan tadi ya, misalkan di Kamojang maupun di Gunung Salak. Gunung Salak kan tidak mengalami kekeringan akibat geotermal itu ya. Terus yang kedua justru dari sisi trickle down effect ya, masyarakat di sekitar jadi lebih sejahtera. Ya, jadi karena di sana kan membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar gitu ya. Sehingga bagi Pemda Kuningan itu bukan hanya didasarkan ini karena PAD, bukan. Tapi yang paling penting tugas Pak Bupati ini bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Itu kewajibannya kan seperti itu. Ya. Gitu. Bisa dijelaskan nggak, Pak, taraf kesejahteraan masyarakatnya seperti apa gitu? Atau ada nggak sih konkretnya seperti apa? Ya, sekarang kalau kita lihat ya, tingkat pengangguran di Kuningan itu 11%. Ini masih tinggi ya. Tingkat kemiskinan juga PDB kita itu ini masih sangat rendah, sehingga tingkat kemiskinannya tinggi. Ya, karena apa? Karena di Kabupaten Kuningan ini tidak ada investasi yang bisa menyerap tenaga kerja, gitu ya. Tadi dengan adanya misalkan program ini geotermal ini, kalau saya mengharapkan itu nanti tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kuningan ini banyak terserap, gitu ya.
Sehingga tadi bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka kita semakin kecil. Kira-kira berapa ribu Pak tenaga kerja yang bisa terserap gitu? Kalau kita lihat di Unokal itu puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Puluhan ribu ya. Itu ya. Kalau kita lihat, saya pengalaman di sana aja. Iya. Gitu ya. Meskipun di sana kan ada yang sifatnya dikontrak ya oleh perusahaan, ada sub ini gitu ya. Seperti di sana kan kalau ada Unokal, di bawahnya ada Nusamba gitu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ininya, ada PT Wika. Iya. Itu kan penyerapan angka pengangguran ya. Nah, pada saat tenaga kerja ini terserap, gitu ya, secara otomatis trickle down efeknya itu kan di sana banyak pekerja, ya, sehingga di wilayah tersebut minimal orang-orang itu kan kos, sehingga akan membawa dampak kepada masyarakat di sekitar, gitu, sehingga nanti akan tumbuh menjadi satu wilayah ekonomi, satu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Ambil contoh empirisnya, Gunung Putri dulu itu hutan. Ya, Gunung Putri itu bukan hutannya, tidak seini ya. Tapi pada saat sekarang ada Unokal, sekarang ini menjadi kota. Gitu ya, Gunung Putri ya. Gitu ya. Saya kan dulu kalau ininya melalui Parung Kuda, kalau ini di Sukabumi sih kalau Unokal itu. Ya. Cuma kalau Unokal ini lebih ini lagi karena uap basah. Kalau uap basah kan di sana ada gas-gas juga yang ikut gitu. Iya. Jadi penanganannya itu kan lebih ribet, berbeda dengan uap kering. Kalau ini penjelasannya ini termasuk ke dalam uap kering. Ini berarti lebih sama dengan Kamojang saja gitu. Iya. Terus Pak, selain tadi kesejahteraan masyarakat, nah untuk Pemdanya sendiri keuntungan PAD akan berapa besar yang kita peroleh atau pendapatan lain-lain lah misalkan apa keuntungan yang akan diperoleh Pemda gitu? Sekarang logikanya kita tidak sebagai penghasil pun kita dapat DBH, dana bagi hasil. Jumlah besarannya itu 10 sampai 15 miliar per tahun. Ya. Kita tidak menghasilkan apa-apa, tapi dikasih DBH. Apalagi kita menghasilkan. Seperti itu kan ya, sebagai penghasil gitu. Yang tidak penghasil ini kan kita juga dapat bagian di dana bagi hasil ya. Kira-kira 10 sampai 10 miliar ya ininya per tahun itu ya. Ya artinya udah ada ini enggak Pak? Terus pada saat nanti pertama menghasilkan produksi, itu kita juga dapat yang namanya royalti ya, pemerintah daerah ini itu ya dapat royalti gitu ya, 1% itu 1%. Nah itu sehingga tadi seperti Garut sekarang kan PAD-nya luar biasa gitu, besar. Apakah Garut terganggu dengan lingkungannya? Kan tidak, kan seperti itu gitu ya. Itu dari sisi income ya Pak ya. Nah, kalau konkret gitunya mah belum ya Pak ya, konkret angka konkretnya belum ya. Belum ya. Tinggal lihat aja Garut PAD-nya dari itu berapa gitu. Dari panas bumi itu ya di sana. Yang tadi jelas, ada kalau misalkan kita jadi di kita itu ada bagian sebagai penghasil, ada juga bagian perimbangan gitu. Jadi dua penghasil ongkop. Ini itu ya. Jadi inilah. Tapi yang paling penting tadi bukan ke arah sananya, tapi kewajiban bupati ini bagaimana mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kuningan. Coba sekarang perhatikan, kenapa di Kuningan pengangguran tinggi, tingkat pengangguran terbuka? Kenapa di Kuningan angka kemiskinannya tinggi? Padahal kalau dilihat dari ekonomi makro, kita itu paling hebat dalam menekan laju inflasi. Laju inflasi kita 11,1. Bukan 11, 1,1. Sedangkan rata-rata di Jawa Barat aja 2 itu ininya. Dua% gitu ya. Sementara nasional 1,68. Berarti kita itu di bawah Provinsi Jawa Barat, rata-rata Provinsi Jawa Barat di bawah nasional. Laju pertumbuhan ekonomi kita itu nomor 5 di
Jawa Barat gitu, nomor 5 gitu ya. Cuma memang income pendapatan per kapita kalau dilihat dari PDRB kita di urutan 24. Kenapa? Karena setelah saya lihat di data itu tingkat pengangguran terbukanya masih tinggi. Gitu. Terus sehingga tingkat pengangguran tinggi sehingga angkatan-angkatan kerja yang ada di kita itu kan sekarang merantau gitu ya. Gitu ya. Tapi ada juga yang kembali ke sini jadinya pendapatan per kapita di kita ini kalau dilihat dari produk domestik regional bruto ini urutan ke-24. Sehingga tadi kalau misalkan dengan adanya program strategis ini saya kira nanti trickle down efeknya ya. Jadi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ini menetes. Jadi tadi karyawannya bisa ini di sana bisa kos sehingga di sana wilayahnya jadi berkembang. Seperti itu. Soalnya mungkin kan masyarakat ada yang berpikiran seperti ini, Pak. Ya. Dulu sewaktu mau ada pabrik pulpen alasannya untuk menyerap tenaga kerja. Tapi kenyataannya angka pengangguran terus bertambah gitu kan. Karena di kita ini kaku. Kaku ya? Kaku. Kalau saya lihat ya itu kalau di ketentuan Undang-Undang 26 2007 tentang tata ruang. Ya. Itu tata ruang itu harus sudah direview setelah berumur 5 tahun. Perda kita 26 2011, sekarang 2020. Berarti sudah berusia lebih dari 10 tahun. Ya. Gitu ya. Ini belum dilakukan revisi atau review. Ya. Sehingga tadi kita ini kaku seolah-olah kabupaten konservasi ini tidak boleh ada investasi. Ini keliru. Ya. Itu kalau misalkan ininya pabrik pulpen berapa ribu, tapi kalau investor seperti pabrik pulpen ada berapa puluh di Kuningan, kan dikali itunya. Jadi seperti itu ininya. Masalah perizinan juga mungkin, Pak. Makanya masalah perizinan itu tadi ya, yang diinginkan oleh pengusaha itu kan adanya iklim investasi yang kondusif. Ya. Salah satunya kepastian hukum. Kepastian hukumnya berarti tata ruangnya harus direvisi gitu. Untuk wilayah-wilayah yang bukan catchment area dibolehkan sok. Ya gitu. Industri tapi yang ramah lingkungan, yang tidak menghasilkan AMDAL, yang tidak berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada lingkungan di sekitar gitu ya. Kalau nggak salah Raperda Tata Ruang itu kan mandeknya di Dewan juga kan, Pak? Bukan mandak di Dewan. Oh, bukan. Ya, bukan. Ini sekarang itu saya tadi makanya saya menyampaikan nanti dalam PU juga saya menyampaikan. Ya. Salah satunya itu Perda 26 2011 ini harus segera direvisi. Karena di kita itu nanti ini penting. Kita tidak bisa membahas menetapkan Perda RDTR sebelum Perda RT/RW-nya karena induknya kan RT/RW dulu. RT/RW setelah itu RDTR. Sehingga ada kepastian hukum bagi DPM PTSP dalam menerbitkan perizinan. Sudah jelas di mana letak yang boleh, di mana letak yang tidak boleh gitu. Master plan juga yang itu kalau nggak salah sampai 2023, Pak. Iya, master plan itu kan di sana paduan. Ya. Kalau master plan itu dari RPJMD dan tata ruang gitu ya. Kita sudah punya master plan, tapi dari implementasi kita belum. Karena kita kaku loh. Kaku. Oh, ini nggak boleh. Karena apa? Kita kabupaten konservasi. Ya, padahal contoh garmen. Kalau garmen itu dari bahan bakunya kain, tidak ada pencelupan, dirubah jadi bahan jadi. Tidak masalah loh. Gitu. Sampahnya kan sampah padat. Gitu ya. Ini aja, kain aja. Kecuali kalau di sana ada pencelupan gitu. Misalkan Cidahu, itu kan wilayah-wilayah eks-galian. Kalau misalkan dimanfaatkan untuk industri yang kira-kira ramah lingkungan, itu nggak jadi masalah. Jadi tadi istilahnya laju pertumbuhan penduduk itu akan berdampak kepada tadi kalau melihat dari tingkat kemakmuran itu kan dilihat dari PDRB.
produk domestik regional bruto ya. Kan nanti di sana ada lagi ukurannya, gini rasio gitu ya. Yang penting tadi jangan tingkat laju pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi gini rasionya juga tinggi. Berarti itu ada kesenjangan sosial gitu. Terus Pak, kembali ke geotermal, itu perlu kan persetujuan dari DPRD ya Pak ya? Kalau itu kebijakan pusat ya. Jadi nggak perlu. Dari DPRD itu nanti itu kan hanya dari sisi apa namanya, ada sih itu ya sebagai mungkin ini dari DPR lah rekomendasi. Rekomendasi. Ya artinya kan berarti paripurna kan ya Pak ya? Ya, gitu. Tapi itu kita kan tidak bisa menolak kebijakan pusat kan, ya. Seperti itu. Karena di Undang-Undang 23 Bupati, Wakil Bupati, pasal 67 coba dilihat. Pasal 67 huruf F. Ya, di sana jelas. Kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Di 68-nya, kalau dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf F, itu akan diberikan sanksi. Seperti itu. Nah, kalau kan tiap anggota dewan itu kan 50 punya konstituen ya Pak ya? Betul. Dan ternyata konstituennya itu mengaspirasikan tolak geotermal misalkan. Itu gimana nantinya Pak? Kan kalau kita menolak itu kan harus ada dasarnya dulu. Ya, dasarnya itu apa? Kan seperti itu. Tadi ya, kalau kaitan menyangkut masalah geotermal itu jelas itu rekomendasi dari protokol Kyoto ya di Jepang bahwa salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang paling ramah lingkungan itu adalah geotermal. Tenaga nuklir masih ada dampak. Ininya membuangnya kemana gitu ya. Kalau terus di wilayah kita kan wilayah gempa. Tapi kalau misalkan geotermal itu yang paling istilahnya itu yang paling aman dan paling ramah lingkungan gitu. Coba bandingkan Pak Deden. Kalau berkaitan dengan masalah geotermal ini sebetulnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Sama. Cuma kalau pembangkit listrik tenaga uap ada di sana ada ketel uap. Ya, itu dibakarnya oleh batu bara. Pembakaran ini akan menghasilkan emisi gas keluar itu karbon itu yang merusak ozon. Ya. Kalau ini geotermal ini di dalam perut bumi ini ada yang disebut reservoir. Reservoir ini ketel alami lah, panci alami. Ya. Di bawahnya ini ada magma. Jadi panas dia. Ya. Kepanasan. Di sana ada air terperangkap. Ya, sehingga kalau misalkan dibor, diinjeksi dengan dibor gitu ya. Itu nanti ke atas akan menghasilkan tekanan. Nah, untuk bisa menghasilkan tekanan uap 5-6 bar itu untuk menggerakkan turbin 3000 rpm itu. Nah, itu tekniknya itu seperti itu. Nanti setelah menggerakkan turbin dibalikin lagi, ada sumur injeksi. Jadi ini satu siklus. Nah, makanya tugas saya waktu di Yunoka, saya melihat mengontrol ini airnya, ya, terus tekanannya. Tekanan itu kan 5-6 bar untuk bisa menggerakkan ini turbin, gitu tadi. Turbin ini nanti yang akan menghasilkan tenaga listrik seperti itu. Oke, barangkali cukup ya pada penjelasannya itu. Nanti mungkin besok ya paripurna akan lebih komplit mungkin. Pandangan umum praksi PDIP jadi seperti itulah konteksnya. Jadi saya minta kepada warga masyarakat di Kabupaten Kuningan ya kaitan dengan geotermal ini. Pertama jangan dulu kita berprasangka buruk ya, gitu ya. Tapi kita lihat sekarang kan hanya dalam taraf eksplorasi ya. Kalau dalam taraf eksplorasi ini kan ini bagian dari kajian ini. Ya. Penelitian gitu ya. Apakah potensinya ada atau tidak ada, kan seperti itu. Terus nanti kalaupun ada, nanti akan dipilih kira-kira titik mana yang
meminimalisir istilahnya tadi, seperti ada istilah bedol desa, istilah apa seperti itu ya. Tapi kalau yang saya ini di Yunokal itu dulu ada kurang lebih 15 awi ya, itu ya. Awi 1, awi 2, awi 3, awi 4. Jadi tidak satu tempat gitu. Itu didasarkan potensi titik-titik nanti yang apa namanya berpotensi menghasilkan tekanan tadi. Yang dibutuhkan itu kan 5 sampai 6 bar. Gitu. Okay. Nah, itu pengalaman hidup saya seperti itu. Jadi jangan istilahnya berprasangka misalkan ini Pak Bupati ini akan demi PAD menyengsarakan rakyat. Wah, itu hal yang tidak benar. Karena kewajiban Pak Bupati maupun Pak Presiden ini bagaimana melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Gitu. Sekarang kebutuhan listrik ya dari tahun ke tahun kita kan mengalami defisit gitu ya. Sehingga Pak Jokowi mencanangkan 30.000 megawatt ini masuk ke dalam program strategis nasional gitu. Ya, cukup Manawi, Pak Desem. Hatur nuhun Pak Desem. Ya. Itu pemirsa, langsung aja ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Deden ya. Salam kepada seluruh warga Kabupaten Kuningan ya.